Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Nika Natalia Andikasari, NIM 21301073, dan rekan saya yang berjudul pemikiran tentang arah regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, pengertian sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan antara perorangan, sekelompok orang atau bahkan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya. Setiap tatanan masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan. Untuk selanjutnya, lembaga penyelesaian sengketa pada zaman Nabi. Al-Qadha atau peradilan. Dalam Islam, Al-Qadha adalah sistem yang disyariatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Allah memerintahkan untuk memutuskan hukum berdasarkan wahyunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga secara langsung mengadili berbagai perkara termasuk pernikahan, muamalah, hisbah, dan muzalim. Saat kekuasaan Islam meluas, beliau mengangkat para sahabat sebagai qadhi, hakim. Salah satu contohnya adalah Mu'adz bin Jabal di Janat dan Ali bin Abi Thalib di Yaman. Model penyelesaian sengketa pada zaman Nabi meliputi asal atau perdamaian, talqim arbitrase, dan wilayah al-qadha atau kekuasaan kehakiman. Pada masa Umar bin Khattab, beliau menegakkan hisbah secara langsung dan mengangkat pejabat khusus untuk tugas ini. Asul berasal dari bahasa Arab. Sulh secara bahasa berarti memutuskan pertengkaran atau meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah sulh berarti jenis akad atau perjanjian untuk perselisihan atau pertengkaran antara dua belah. Asuh memiliki rukun dan syarat sah yang menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi agar proses perdamaian dapat direalisasikan. Rukun dan syarat tersebut dapat diklarifikasi menjadi beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, musaleh. Kedua, musahib bih atau objek yang dipersengketakan. Ketiga, musaleh anhu persoalan yang boleh didamaikan. Dan yang terakhir adalah zigot, ijab dan qabul. Dan selanjutnya adalah tahkim atau arbitrase. Cara lain yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan harta benda menurut ajaran Islam adalah tahkim. Model ini juga sudah lama dipraktikkan sejak zaman Rasulullah. Dalam kosakata bahasa Arab, kata tahkim berasal dari kata hakama yuhakimu takhiman, yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi sesuatu sengketa. Sedangkan secara terminologis, tahkim berarti peningkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersangkutan guna untuk menyelesaikan perkara tersebut. Lembaga arbitrase atau tahkim ini yang menangani suatu persoalan. Ternyata di kalangan ulama fikih juga terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama mazhab Hanafi, lembaga hukum tidak boleh menyelesaikan perselisihan yang menyangkut masalah hudud atau kisos, sebab penyelesaian melalui tahkim adalah penyelesaian dengan perdamaian, sedangkan kisos dan hudud tidak boleh diselesaikan dengan jalan perdamaian.
Keputusan hakim juga bersifat tidak pasti atau mengandung keraguan atau syubhat, sedangkan masalah hudud dan kisos tidak boleh diputuskan sepanjang masih terdapat syubhat. Selanjutnya, lembaga penyelesaian sengketa Indonesia. Secara historis, norma hukum Islam dalam transaksi perikatan memudar akibat politik penjajah di Hindia saat penjajahan Hindia Belanda, membuat lembaga perbankan dan keuangan terbiasa menggunakan buku ketiga (BW) tanpa pedoman teknik yang jelas. Memulai transaksi syariah sangat sulit. Amandemen diperlukan untuk mengimbangi perkembangan lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah. Selama ini banyak sengketa diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional Basamas sesuai akad di lembaga keuangan syariah. UU Nomor 3 2006 mengharuskan sengketa ekonomi syariah diselesaikan di pengadilan agama kecuali ada kesepakatan menggunakan arbitrase. Eksekusi keputusan arbitrase dilakukan oleh pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. Maka dalam transaksi syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan UU Perbankan Syariah. Hukum ekonomi syariah di Indonesia masih terkait erat dengan fikih dan diatur melalui Peraturan B1 atau Surat Edaran Dewan. Dengan meningkatkan kegiatan ekonomi syariah, peluang sengketa juga meningkatkan. Menurut penyelesaian lebih banyak sengketa. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.